Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Fajar Saputra. Saya berasal dari kelas A. Saya akan mencoba sebuah pemrograman yang memasukkan input dan pengguna dalam operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang mengimplementasikan dengan targets dan methods. Langsung aja kita mulai. Oke. Saya akan menggunakan scanner input. Pertama-tama saya akan membuat cetakan, masukkan angka pertama dan angka kedua dengan menggunakan tipe data double. Alasannya saya kasih double melainkan bukan integer karena dalam operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ini bisa saja dari pembagian itu ada hasil yang berupa pecahan desimal. Biar secara efisien, maka saya lebih baik pakai double aja. Oke. Jadi langsung saya menggunakan brackets supaya itu biar dari ada peringatan atau sebuah error exception ini, kesalahan-kesalahan yang bernama exception ini terbukti ada kesalahannya, saya akan buat masukkan input dengan angka yang benar. Operasi perhitungan. Satu penjumlahan, saya copy dulu. Yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan
3 perkalian, dan 4 pembagian. Oke, saya akan masukkan integer operasi. Next in. Dan double ini adalah hasil dari inputan double A dan double B. Oke, saya akan coba dengan switch case di dalam percobaan request ini. Switch operasi case 1 hasil penjumlahan A, B. Case 2 adalah, dan ini maksudnya adalah case dari sebuah metode, yaitu metode case pertama adalah case 1 adalah metode penjumlahan, hasil dari metode penjumlahan, dan sedangkan case 2 adalah hasil dari metode pengurangan. Dan yang ketiga adalah hasil dari metode perkalian. Dan yang keempat adalah hasil dari metode pembagian. Sudah. Dan default ini saya coba karena ini adalah bentuk error dari pemilihan inputan integer operasi, maka ada peringatan seperti ini jika tidak sesuai dengan case yang sudah saya berikan di atas. Oke, saya akan coba sistem output runtime. Setelah itu return. Habis itu sistem output hasil. Nah, itu saya akan masukkan sebuah metode parameter parameter yang pertama itu double penjumlahan. Return A plus B. Ini adalah metode parameter ke pertama. Selanjutnya adalah dan seterusnya sampai pembagian. Oke, ini coba di dalam metode pembagian ini misalkan pakai if
Ini adalah apakah B sama dengan 0, maka tidak, saya coba tulis tidak bisa dibagi 0. Ini return A. Oke, sudah. Oke, saya coba apakah hasilnya. Saya coba run terlebih dahulu. Kan 1, 1, 2. Oke, sudah. Dan ini saya pertama-tama masukkan angka pertama adalah 1 dan angka kedua 1. Dan dari integer operasi ini saya pilih yang nomor 1, penjumlahan. Nah, misalkan saya coba yang lainnya. 24 kurang 6. Coba kurang, hasilnya seperti ini. Misalkan perkalian. Oke, jadi gini. Saya menambahkan sebuah, jika kalian penasaran dengan errornya seperti apa, oke, saya run lagi. Misalkan nah, itu errornya dari mana? Ini sebenarnya yang harus dimasukkan itu adalah sebuah apa ya? Double ini khusus angka. Jadi maka itu saya pakai tipe data double. Jadi jika huruf maka otomatis errornya exception, dari exceptionnya itu namanya input mismatch exception. Tapi kalau misalkan saya isi apa nih? Nah, jika masukkan input dengan angka yang benar, yang dimasukkan ini harus sesuai dengan ini, harus 1, 2, 3, 4 A. Sebenarnya itu gini. Tapi sebenarnya saya sudah menambahkan error runtime gitu ya, gimana gitu ya. Nah, ini mungkin oke, jadi akhirnya aku sudah menemukan alasannya. Error runtime ini justru dari mana? Itu saya masukkan angka, tapi angkanya itu bukan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang tadi itu jadinya kalau misalnya masukin bukan berupa angka, misalkan atau huruf bilangan yang lainnya seperti ada simbol, itu otomatis masukkan input dengan angka yang benar. Nah, error runtime ini khusus untuk memilih yang tidak sesuai dengan sebuah kasus yang sudah saya berikan, kasus dari hasil metode yang sudah saya berikan. Oke, jadi kalau misal gimana, apa lagi ya? If ini itu jika misalkan saya tidak pakai if, langsung return A per B.
misalkan saya masukkan A nya itu adalah angka 2, B nya adalah angka 0. Saya memilih pembagian, maka tertulis infinity. Tapi bedanya pakai ini atau yang tadi. Misalkan saya pembagian tidak bisa dibagi 0, maka ada tambahan. Oh ya, hasilnya infinity, cuman kita tambah cetak ini aja. Tapi kalau seperti ini, return 0. Oh. Wah, jadinya udah jelas nih, udah saya masukin return 0. Ya bisa dibagi 0. Sebenarnya sih sama aja, tapi ya sama-sama berjalan, cuman hanya membedakan cetakan outputnya saja gitu. Oke, jadi saya bisa jelaskan secara singkat ini kan untuk masukkan sebuah inputan pengguna dengan double A dan double B. Nah, tray ini alasannya saya kenapa pakai tray. Nah, tray itu untuk menangani sebuah apakah kode tersebut itu ada kesalahan gitu, makanya dicoba dengan pakai implementasi try. Nah, sedangkan tujuannya kalau dikasih cache ini untuk mengecek kesalahannya itu dari mana gitu, bukan kayak tadi ini kan saya masukkan input ini yang ternyata itu bukan angka gitu kan, itu kan udah jelas. Tapi kalau try ini kayak apa ya, membuat cetakan sendiri, cetakan error dari inputan pengguna gitu. Nah, maka dari itu kalau switch cache ini saya ketik hasil penjumlahan, maka ini itu saya pertamanya nih ditulis double dulu, double hasil. Tujuannya itu menyimpan hasil dari metode di bawah ini. Jadi intinya gini, try cache itu artinya hasil dari percobaan inputan pengguna itu apakah salah atau ada yang nol gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan ini metodenya kok kenapa taruh bawah? Jadi intinya di dalam try ini untuk menyimpan, ya misalkan kita tulis metodenya ini dulu, double inputan A ini sama B ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, dalam masukkan ini, nah justru hasilnya itu sebenarnya artinya disimpan dulu. Jadi hasilnya itu intinya kayak dicek, dikoreksi dulu apakah itu hasilnya itu benar atau salah atau error atau tidak gitu. Apakah terutama dalam pembagian ini apakah B-nya itu 0 atau infinity gitu hasilnya. Tapi anehnya gini, misalkan saya nggak masukkan angka pertama 0, ini ada 12, ada masih angka di atas 0 lah, itu hasilnya 0. Tapi kalau misalkan saya tidak pakai ini, 0 tadi 12, 4, hasilnya 0. Tapi kalau jika hanya saya isi 0 itu hasilnya ada gitu loh. Cuman kalau yang B itu jadinya infinity gitu, maka dari itu saya pakai
apakah B itu 0 gitu. Maka dari itu tidak ada yang bisa dibagi 0 semua bilangan bulat itu. Dan alasannya saya pakai double ini karena dalam pembagian tuh ada kebanyakan hasilnya itu adalah pecahan desimal. Jadi kesimpulan dari saya bahwa TRECAS itu menyimpan hasil dari percobaan operasi aritmatika yang dibuat oleh inputan pengguna. Dicek terlebih dahulu apakah itu hasilnya apakah itu ujung-ujungnya akan error, dan apakah itu error ya, seperti itu kurang lebih. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.